Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan menjadi sebab utama berkumpulnya sebuah keluarga bersama di dunia hingga surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun timbul sebuah pertanyaan, bagaimana keimanan itu akan hadir? Bagaimana keimanan yang sudah hadir itu akan tumbuh? Bagaimana keimanan yang sudah tumbuh menjadi berkembang? Dan bagaimana keimanan yang sudah berkembang menjadikan keimanan itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam kehidupan sebuah keluarga? Maka ternyata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Jalaluh telah menjelaskan kepada kita, ternyata keimanan itu akan muncul, keimanan itu akan berkembang, keimanan itu akan menjadi lebih baik lagi manakala dalam sebuah keluarga, entah itu ayahnya, entah itu ibunya, entah itu anaknya, atau entah itu cucu-cucu keturunannya, mereka semua rajin untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita di dalam Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, setelah surat Yusuf dan sebelum surat Ibrahim, di ayat yang ke-23. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden, di mana mereka masuk ke dalam surga tersebut. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan bersama orang-orang yang soleh dari ayah-ayah mereka, dari pasangan-pasangan hidup mereka, dan dari keturunan-keturunan mereka. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa sebuah keluarga akan berkumpul bersama di surga Aden, surga yang penuh dengan kenikmatan manakala anggota keluarganya melaksanakan amal soleh, entah itu ayahnya, entah itu istrinya, atau entah itu anaknya. Mereka semua bersemangat, mereka semua bermujahadah, mereka semua saling berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh dalam segala macam bentuknya. Amal soleh, amal yang diniatkan ikhlas mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan amal yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin keimanan kita tumbuh, keimanan kita berkembang, anggota keluarga kita merasakan rumah mereka seperti surga, dan kelak akan benar-benar menjadi surga kelak di akhirat, maka marilah kita ajak pasangan hidup kita, mari kita ajak anak kita, mari kita ajak cucu-cucu kita untuk rajin beramal soleh, untuk rajin menunaikan salat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena hanya dengan Al-Quran itulah keberkahan akan turun, keberkahan akan melimpah ke dalam rumah yang menjadi tempat kehidupan kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan berbagai macam amal-amal soleh lainnya, marilah kita budayakan, marilah kita lestarikan, marilah kita jadikan itu sebagai prioritas utama dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita sebagai seorang ayah menjadi teladan dan menjadi yang terbaik dalam sholat kita, menjadi teladan yang terbaik dalam ibadah membaca Al-Quran kita, menjadi teladan yang terbaik dalam zakat kita, menjadi teladan terbaik dalam puasa, dalam amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian insya Allah istri kita akan mendapatkan buah, akan mendapatkan cahaya yang telah kita pancarkan, sehingga mereka mengikuti amal soleh yang telah kita lakukan. Dan itulah kelak yang akan diajarkan kepada anak-anak kita. Kita sebagai seorang ayah, kemudian kita memiliki pasangan hidup, kita akan mengajarkan mereka, anak keturunan kita, untuk menjadikan setiap waktu dalam kehidupan mereka bernilai amal soleh, bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak anak keturunan kita inilah yang akan mengajarkan kepada anak mereka yang merupakan cucu-cucu kita untuk beramal soleh. Maka tiada lain, inilah investasi kita, inilah yang kelak akan menolong kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya
tanggung jawab pendidikan sebuah keluarga itu ada dalam diri kita sebagai seorang ayah. Karena itulah kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat ke-66, surat At-Tahrim ayat yang ke-6, bahwa saya tugas seorang ayah, tugas seorang mukmin bukanlah mencukupi nafkah mereka semata. Apakah itu sandang, papan, dan pangan, akan tetapi yang paling utama dan menjadi hal yang paling wajib adalah bagaimana kita bisa menjaga keimanan mereka, kita bisa memberikan gizi terbaik dalam hati mereka, sehingga diri kita dan mereka semua terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Anda yang mengaku beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian, istri kalian, anak kalian, cucu-cucu kalian dari panasnya api neraka. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.